Kita ada riset baru, hal tampilan baru dari Autodesk. Ternyata dia punya fasilitas ada dua. Selama ini kita sering mendengar tentang fasilitas tentang Autodesk 360, tapi kita nggak pernah mencoba dan nggak berani make. Jadi selama hampir 2 hari ini saya mencoba memakainya dan ternyata punya dua versi. Satu Autodesk Viewer. Selama ini kita berpikiran bahwasannya seluruh aplikasi itu harus terinstall dalam bentuk aplikasi Android ataupun aplikasi Windows supaya bisa dibuka di komputer. Jadi mereka merubah konsep mindset seperti itu dengan menggunakan internet doang. Jadi kamu tinggal klik viewer.autodesk.com, kamu mendapatkan halaman di mana kamu bisa mengupload project kamu. Jadi project kita bisa kita upload secara manual ke dalam viewer.com ini. Ini ambil contoh, misalnya kamu punya file project, ini jenis file yang bisa diupload, ini banyak sekali. Yang diutamakan pasti yang DWG, dia kasih tanda bintang, DWG, sama RVT. Jadi bagi yang nggak ngerti soal Revit, dia bisa upload file lain seperti 3D Max, file 3D Max ada nggak nih? Kayaknya nggak ada ya. File yang lainnya seperti ini, DWT, DWF, SketchUp juga, SKP juga ada ya, SketchUp, SKP, ini juga bisa diupload. Nah, dia bisa membaca banyak file di sini. Jadi kalau sangat direkomend yang Revit, begitu selesai di-upload, tampilannya akan seperti ini. Ya kan seperti ini. Ini contoh file yang udah saya buka gitu. Cuman kekurangan yang versi ini, file baru sama file lama itu begitu di-upload itu akan terpisah. Jadi kalau yang sejenis yang akan saya jelaskan lagi yang VIP 360 itu filenya menyatu. Jadi kalau ini berpisah gitu. Jadi kalau kita lihat yang ini, dia filenya terpisah. Lihat nih, ada yang tanggal 29 ini tanggal apa? Tanggal jam 1:59, jam 12 sekian sekian dan seterusnya. Ini file ini begitu sudah selesai diupload, kita bisa share link. Kita tinggal copy satu link pada orang yang ingin mengakses file kita copy seperti biasa. Ya. Nanti mereka bisa mengakses sendiri lah data ini. Cuman kekurangan yang lain, ini saya baca di sini berlakunya hanya 30 hari. Satu kekurangannya hanya berlaku untuk 30 hari. Nanti kalau mau diperpanjang kayaknya masih bisa di sini. Ke ini nanti dia bisa perpanjang. Dan ada beberapa proyek seperti ini punya Quad and Sky yang dimana detail gambar kerja sangat lengkap. Dia sampai ya di processing step sampai dia mengakunya kesulitan itu loh, kelamaan. Dan proses itu lama sekali tapi nggak terlalu terupload gitu loh. Yang versinya lengkap filenya. Tapi yang versi ini dia bisa terupload karena filenya belum begitu banyak ya. Filenya terlalu lengkap ya, Ko ya? Ya mungkin terlalu banyak datanya, terlalu berat lah intinya gitu. Makanya versi kita namanya udah gratis ya kan, uploadnya lama, terus begitu kita nunggu convertnya juga lama gitu. Jadi waktu upload itu hanya hitungan sekitar mungkin 5 menit 10 menit. Dia akan suruh kita tunggu seperti nunggu dia convert gitu loh. Nunggu convertnya lama sekali gitu loh. Jadi waktu convert itu bisa tinggalkan aja filenya, nggak apa-apa, nggak perlu ditungguin lagi dia gitu. Contohnya ini kan selagi upload nih, dia kan nggak bisa nih, ini lagi ini udah error sih, semalam dia tulis bahwasanya nanti selesai di convert dia kan email ke kita. Nah ini ambil contoh yang sudah berhasil kita upload, filenya akan seperti ini, oke. Okay. Jadi semua orang yang penting dia punya internet dia udah bisa buka filenya ringan banget. Terus di sini ada tampilannya bisa dibuka versi yang apa besar, jadi kita bisa melihat isi tampilan gambar kita di isi. Jadi sebelum kita upload sebisa mungkin gambar kita itu udah diisi gitu. Jadi daftar sheet kita udah diisi dengan lengkap seperti proyek Quad and Sky gitu. Jadi ini contoh yang udah saya upload tapi dalamnya belum ada isi gitu. Nah, jadi kalau kita buka salah satu file, misalnya file yang mungkin yang ini di NASA, kita lihat coba yang mungkin potongan tulis nanti. Saya nanti kita buka ya. Nah, nampak ya? Dia bisa buka file, cuman kita nggak bisa menjelajah kita berada di mana, kita mau lihat bagi ini nggak bisa. Nanti saya jelaskan versi yang lengkap yang berbayar itu lebih keren. Kalau yang nggak berbayar ya seperti ini aja yang bisa kita buat.
paling penting ya kalau yang jelajah ini hanya bisa melihat 3D-nya. Misalnya kamu ingin menjelajahi ruangan-ruangan, ini bisa dipakai. Misalnya kamu lagi buka di sini, kamu ingin menjelajahi ya. Nah, di sini ada gambar orang ya. Jadi otomatis kita bisa ruangan-ruangan seperti main landscape, bisa masuk ke ruangan. Terus yang paling penting file kita harus dikelompokkan ya. Misalnya biasanya kita pakai material landscape. Landscape itu kan ada material dan bagus di Revit. Tapi kita sering lupa mengatur material yang di bawah. Material yang dimana kondisi nggak perlu real gitu loh. Real view. Jadi kalau nggak real view kan karena kita lupa materialnya itu hitam-hitam. Jadi ruangannya jadi hitam-hitam gitu. Jadi sebisa mungkin itu juga harus dirapikan di template kita. Terus kita bisa membaca datanya ini dari apa segala macam ya. Terus kita juga bisa melakukan fit posisi, home, posisi atas, terus pen untuk menggeser atas ke bawah. Misalnya kita lagi dalam ruangan, kita mau naik ke lantai atas kan susah. Kita pakai pen aja, bisa naik ke lantai bawahnya. Kok, sorry. Berarti dia cuma bisa kayak consistent color gitu aja ya? Ya benar. Bukan konsisten color ya benar. Jadi kalau konsisten color kita kayak ini kan file SketchUp, file Enscape. Enscape semua kursi, meja itu langsung dikategori sebagai file planting. Jadi file landscape, kayak pohon dianggapnya gitu. Jadi kalian harus kelompokkan, harus bisa. Jadi file itu harus dibuka, kalian ganti. Jadi jenisnya itu furniture. Gitu. Jadi ganti warna gitu, kayak contohnya yang atas ini kan. Kalau kita mengganti warna pohonnya dengan warna yang kayak warna hijau gitu, secara manual ya, karena kan file Enscape ini kan nggak bisa dikasih material gitu. Jadi kita harus klik kanan, manage apa itu jenisnya, habis itu ganti warna, kasih warna hijau, habis itu buat transparan gitu. Ya hasilnya akan seperti ini. Jadi apa yang tampil di file 3D itu akan tampil di file Autodesk Viewer. Ini kan Autodesk Viewer itu menampilkan file 3D-nya. Jadi kalau potongan di file 3D kamu buat section box, dia tampil di sini juga section box kondisinya. Ada file yang kamu hidden, dia juga terhidden. Gitu. Terus ini kan ada beberapa file nih. Kalau saya kan biasanya membuat file itu pisah-pisah itu, saya nggak pernah menggabung. Jadi arsitektur, landscape, struktur, MLP semua bisa masing-masing gitu. Jadi kenapa bisa bergabung di sini? Waktu kalian upload, dia itu akan menanyakan file yang mau di-upload itu ada nggak file pendukungnya. Jadi bersamaan di-upload. Nah, contoh waktu upload seperti ini. Saya select file, ya, dan cari file project, misalnya proyeknya Dharma. Dharma kan bisa ada kelompokan nih. Revit. Saya agak bingung Dharma mungkin yang lebih rapi mungkin Space Infra ya. Ini file Revit biasanya saya ada kelompokan seperti ini, saling link. Jadi kita masukkan arsitektur, dia mengatakan ini ada file yang kurang. Maksudnya file ini ada file pendukungnya. Jadi kamu harus cari balik file pendukungnya apa. Misalnya file pendukungnya itu yang HVAC, file HVAC, terus file pendukung yang lain seperti file MLP, ini Gagasi Nova masuklah nih, langsung hang dia. Oke, misalnya file pendukung yang lain seperti file MOP dan seterusnya lah ya. Ini ada beberapa file seperti MOP, landscape, dan seterusnya. Kan tinggal nanti tinggal di apa aja? Tinggal di-upload. Nah, ini udah lengkap nih, MLP, struktur, dan sebagainya, tinggal upload, dia akan gabung sendiri. Nah, jika seperti itu nggak saya teruskan, karena bakal lama dikit. Terus kalau kita berada di file 3D, gitu loh, kita bisa tarik ukuran. Tadi kan bisa lihat view-view segala macam, ya seperti orang lagi berjalan di dalam ruangan seperti ini.
Kita juga bisa lihat di ruangan. Misalnya kita mau tarik ukuran, misalnya kontaktor di lapangan, dia mau tarik ini jarak dia mau apa gitu kan. Ini ada gambar penggaris, ya, dia bisa tarik gitu. Ya, dari sini ke sini. Nah, ya kan dalam bentuk ukuran inci. Untuk menggantinya, ini ada simbol setting. Ini bisa diganti menjadi ukuran senti. Jadi atau jadi berubah jadi senti di sini. Jadi kontraktor bisa pakai ini, yang penting ada tablet yang bisa touchscreen, dia udah bisa pakai, yang penting ada internet tablet dan dia udah bisa Nggak berat juga ya, manut-manut, Kak? nggak ringan banget. Eh, apa kok? Masa 20 aja? Enggak kok. Itu ukurannya aktual nggak? Itu masa railing sampai tangga tuh 20 cm kok? Ya nggak mungkin tuh kan. Nggak mungkin. Ini ada presisinya kosong, presisinya Itu presisi kan kayak desimalnya. maksimal. Dan Oh, saya dia salah nggak tarik pas tadi kok. kaca. Nah, Dia harus kena mesti dulu. Iya benar, dia kena mesti dong. apa kok? Ah, Dekat, ya dekat sama objek. Jadi kena dia kan. itu 1 meter. pas. Itu Ya pas. benar. Oke. Ya kan seperti itu untuk tarik ukuran ya. Kalau zoom seperti biasa, ini ada section juga, keren juga. Section bisa kita pakai. Section dari depan atau section dari belakang juga bisa. Section rotasi, section plane, jet plane. Nanti juga bisa potong atas ke bawah. Yang bisa naik ke atas, ke bawah. Mhm. Sama juga ya, kita bisa motong dari samping juga. Ini Ini berarti untuk lebih ke koordinasi sih kok. Karena kontraktor bahannya kan, ya, ya bahannya nggak benar. gitu nampak. Cuma at least Oke. kan dia tahu sectionnya gimana. Ya, cuman kan kita harus mengerti dulu cara berpikir aplikasi ini supaya kita juga merapikan file kita waktu sebelum kita upload ke ini kan kita sepemikiran juga sama file ini. Cara berpikirnya seperti apa gitu loh. Hmm. Contoh yang ya. Terus tampilan itu bisa diatur tampilannya mau yang ada bayangan sedikit atau enggak. Di sini ada namanya settingan, ini ada tampilan, dan bisa matikan ininya, kayak matikan ininya. Ini makin sederhana tampilannya. Ini untuk ini ada beberapa settingan dan atur kalau ini untuk pergerakan segala macam, navigasi, lingkungan sekitar, mau ada bayangan atau enggak, ya kan bawahnya ada bayangan gitu, itu bisa diatur semua di sini. Itu enggak terlampau penting banget karena tampilan itu saya lihat udah bagus banget. Ya ada bayangan sedikit ada yang sedikit. Yang lain sih properties dia menampilkan seperti objek kita ini luasnya berapa. Misalnya kita mau klik ini lantainya berapa, klik aja lantainya, langsung areanya berarti level 2, elevasinya, ketinggiannya, juga roomnya, data-data yang pendukung semua muncul di sini gitu loh. Nah ini kan data pendukung yang saya rasa ini nggak perlu sih, tapi juga muncul ya. Kan dari sini kan saya tahu template saya berarti kemarin saya punya agak kurang lagi gitu loh. Jadi ada muncul hal-hal yang nggak perlu ditampilkan di sini gitu. Terus ini floor bisa ditampilkan floor mana yang mau hidupin, matikan. Ini kayak ibaratkan kayak kita kan ada floor, ada plumbing, ada stair gitu kan. Nah ini bisa hidupin, matiin. Misalnya hanya mau menampilkan lighting, feature, yang lain matikan, misalnya gitu. Hanya mau menampilkan pintu, bisa hidupin mati kayak layar-layarnya itu. Nah ini bisa, Kayak di isolate nah, ya kok, cuman satu ya, banding berapa gitu. ya benar, oke. Ini filenya bisa di-share seperti biasa, share ke teman segala macam. Bisa di-print, bisa di screenshot. Habis itu kasih notasi, keterangan, mungkin ada revisi atau apa-apa. Saya coret-coret juga. Baru baiki, misalnya, saya bisa tulis-tulis. Gitu. Bisa call out. Ya. Kasih isu gitu istilahnya. Bisa dikasih panah, bisa dipensilin. Itu
Seperti itu, dia bisa dijadikan isu. Jadi kita bisa komunikasi multidisiplin di sini. Itu aja sih kelebihan yang versi ini ya. Ini versi gratis, nggak berbayar. Jadi kita lihat yang berbayar ya. Yang berbayar tampilannya itu lengkap banget. Saya lihat cara uploadnya juga sama. Cuman bedanya di sini kita harus ketik. Tadi kan Autodesk Viewer, viewer.autodesk.com. Di situ kita register seperti biasa, daftar seperti apa, pakai Google atau apa kan. Kalau yang ini versinya sama, juga mendaftar seperti biasa. Cuman begitu kita upload, tampilannya langsung berubah. Yang paling berubah di sininya, oke. Di sini dia begitu selesai upload, dia upload juga sangat cepat itu. Berbeda dengan tadi sampai nunggu gitu lama. Kalau dia sangat cepat ya uploadnya. Ini karena berbayar ya semua dipercepat itu kan. Nggak ada rumah gitu. Jadi di sini kita bisa ganti nama. Ya kalau yang tadi nggak bisa ganti nama, makanya itu namanya gitu. Kalau ini bisa ganti nama. Ya. Kita bisa share ke orang seperti biasa, share ke kontak atau teman-teman kita, bisa via email atau link. Ada dua metode. Ya. Terus setelah kita upload, semua daftar isi yang kita buat itu akan muncul di sini. Seperti biasa juga kita bisa thumbnail. Jadi di sini kerennya apa? Misalnya kamu upload pertama sama upload yang kedua, dia akan langsung membagi, compare. Upload pertama sama upload kedua, dia akan ada tulis versi 1 sama versi 2. Ini kan versi 2 nih, V2 ditulisnya sini. Jadi kalau kita lihat history kita, di sini ada menu tambahan di sini tombol project admin. Kamu bisa lihat ke bagian project home, atau dokumen manajemen, atau project admin, ataupun account admin. Kamu bisa atur status kamu sebagai prinsipal, nanti mereka sebagai drafter, mereka sebagai apa, kita bisa atur semua. Jadi orang yang kita undang itu satu tim gitu. Jadi di sini, misalnya saya jam berapa ada buka file, itu muncul semua historinya, aktivitas saya. Terus misalnya saya mengupload 2 file, status saya aktif 2 gitu. Misalnya my project, ya ada 2 file. Misalnya my project ada 2 file yang sudah saya upload. Insight-nya juga muncul yang tadi yang insight dan sebagainya lah. Bahkan kayak sekaligus bisa buat kayak komponen profile juga sih di sini kayaknya ya. Saya belum coba gitu. Ya, oke juga sih. Jadi bisa kasih ke klien linknya, dia bisa Iya, jalan sendiri. ya benar kayak gitu-gitulah mungkin. Terus yang paling keren ya tentu halaman utamanya, halaman ininya gitu. Mungkin dilihat dari tampilan, mungkin kita kan bingung kok beda tadi kalau langsung muncul 3D kok ini nggak muncul ya. Awalnya juga saya nggak bingung, makanya saya mesti ngajarin kalian supaya kalian nggak bingung. Kalau kalian seperti saya orang yang jahil suka ngetik, ngecek, ya mungkin bisa. Kalau kalian nggak ada waktu ya nggak akan bisa. Oke, kelebihannya begini, dia menampilkan filenya sheet-nya dulu, tapi sebenarnya 3D ada gitu. Ada dua versi. Misalnya kamu ingin tampil dulu 3D seperti tampilan tadi, atau tampil seperti ini juga bisa. Kita bisa tampil 3D ya. Kita buka paling bawah, di sini ada namanya 3D. Nampak ya? Dia diturunkan di bawah. Gitu. Kalau misalnya nggak mau tampil 3D, kita bisa klik langsung. Misalnya kita tes dulu yang versi yang nggak mau tampil 3D ya, biar ada perbedaan. Misalnya kita ngecek nih gambarnya buat si Rido ya. Kita cek misalnya gambarnya si detail mana, misalnya ini atau ini gitu. Misalnya inilah ya, kita klik open. Oke. Yang lebih keren dari ini adalah ini terintegrasi dengan 3D-nya langsung. Misalnya kita klik ini, kita kan pengen tahu nih, ini berada di mana, atau tangga ini berada di mana, ya. Kita tinggal klik di sini, ada namanya split view mode. Klik di sini, langsung ditampilkan 3D-nya. Ya, 3D langsung tampil. Kita klik di sini, ya nih, langsung terisolate, langsung muncul posisinya di mana, keren kan? Kita bisa section juga gitu. Kita fit di sini, langsung section box dan sebagainya lah. Nah, Oke. Selain itu seperti biasa lah kita bisa coret-coret ya, coret-coret, tarik ukuran segala macam juga bisa semua. Kasih keterangan-keterangan, tulisan juga bisa. Ya, isu-isunya. Terus ini ada nih freehand berarti manual, ketik sendiri pakai tablet itu tulis sendiri. Ya, ada revisi atau apa langsung coret di gambar Ya, aja. ya benar, gambar kerja. Oke. Terus ini juga sama, bisa ukuran gitu. Jadi kita bisa tarik-tarik ukuran bagi yang misalnya arsiteknya lupa tarik ukurannya, kita bisa tarik sendiri. This want to save, mostly save dulu kan ya. Saya nggak mau save ya, nanti orang pada bingung. Karena kalau share ke proyek langsung. Oke, sekarang misalnya saya tarik ukuran nih. Nah ini sama teorinya. Bisa ganti jadi mili, inci, misalnya jadi senti. Ini bisa diganti jadi senti ya, seperti biasa ganti senti, mili.
Ini bahkan bisa ukur derajat juga, ukur derajat juga bisa diatur. And demikian juga di 3D-nya juga sama, kita juga bisa tarik ukuran langsung. Seperti yang tadi versi yang nggak berbayar gratis. Kita bisa ada jangkarnya dan sebagainya. Oke, ini kalau mau nutup filenya, ini kan tinggal tutup bagian sini, ada tombol kecil di atas, ada tombol kecil lagi untuk share, kalau ini untuk tutup. Bahkan bisa di-download loh, misalnya kalau kamu ingin nge-print di hard kertas langsung, ini bisa di-download filenya. Dan lebih kerennya lagi, kita kan biasa buat daftar isi nih. Jadi, kita klik daftar isinya. Misalnya kamu ingin lihat detail besi ini, ya, tinggal double klik aja. Langsung muncul kepada gambar itu. Lagi ya. Misalnya saya mau cari detail plafon, floor finishing, mungkin gambar PS ceiling. Ini cari pakai model PS3. Nah, langsung muncul di file ini PS1. Oke, tinggal di compare. Oke, tinggal di save. Nah, ini kan ada ini langsung muncul ya, namanya. Nah, ini kalau ada yang nggak bisa diklik, kemungkinan besar dia pakai JPEG, pakai foto, jadi nggak bisa diklik. Dan nilai lebih kerennya lagi bisa di-compare gitu. Misalnya data ini versi 1, apa perbedaan versi 1 sama versi 2? Kan update-nya orang membingungkan, kadang-kadang gimana di-update sama si arsitek ya. Mereka tinggal compare, apa perbedaannya versi 1 sama versi 2. Ini karena sama, dia nggak ada modifikasi apapun juga perbedaannya. Post viewer. Oke. Terus mari kita lihat yang versi 3D-nya ya. Ini kan versi yang apa yang tadi yang saya bilang, versi lihat dena gitu. Tapi kalau versi yang lihat 3D, kita klik di bagian bawah. Kalau kita versi 3D, sama juga, kita bisa compare juga, cuma terbalik. Tadi kan di kiri sebelah kanan itu. Jadi di sini, kita bisa langsung masuk ke level berapa. Misalnya kita mau lihat level 4, langsung potongkan untuk kita. Dia kayak section block. Kita klik level 4. Frame, gitu. Langsung di zoom sama dia level 4. Level 5, level 2, langsung. Kan? Yeah. Mezanin, langsung tampilkan ke level mezanin. Level 1, langsung tampilkan level 1 yang lain terhidden lah otomatis gitu. Ya kita mempermudah kita untuk melakukan jelajah ruangan dan sebagainya. Untuk menjelajah juga sama teorinya. Kita mau kembali ke set lain aja, ke set lain. Kita mau jelajah ruangan. Kadang-kadang bisa begini dia. Dia mungkin karena faktor internetnya. Kalau nggak terjadi error, dia akan hilang filenya. Jadi kalian tutup balik, dan buka aja balik gitu. Ini kembali lagi dia. Belajar cukup ringan sih, tampilannya juga oke lah gitu untuk gitu. Jadi kita bisa sambil jelajah, kita sambil ngecek gambar kita detailnya yang mana gitu. Kita juga seperti biasa ya, kita bisa ya, kembali ke set print, dia bakal hilang ya objeknya. Dari perbedaan yang tadi viewer dengan ini, kalkulnya ya kita bisa melihat mengintegrasikan gambar kerja kita dengan 3D. Terus kita bisa compare gambar terbaru sama gambar lama. Terus kita bisa kayak tadi gitu, bisa isu-isu gitu. Kita bisa kolaborasi multidisiplin juga. Terus kita juga bisa potong berdasarkan level 3, level berapa dengan sangat cepat gitu. Ini juga history kegiatan kita, ada
Ada versi 2, versi 1 nih yang terbaru. Terus isu-isu yang tadi kalau kita nge-save, tadi akan muncul di sini semua isu-isunya. Siapa yang bisa melihat itu. Revision plotnya juga muncul di sini kalau kita save tadi. Tadi kan nggak di save. Gitu. Kalau yang sebelah kanan, ini bisa kayak gini juga. Oke. Tadi daftar isi juga dia bisa tampil sih. Misalnya kalau kita lagi berada di daftar isi, di sini. Kalau kursor kita diletakkan di sini, dia akan muncul tuh. Kita bisa isi gambarnya isinya apa gitu. Kita bisa lihat gitu. Ini muncul di sini. Tinggal dibandingkan ke 3D, objeknya langsung note itu di sini, posisinya di sini. Terus daftar gambar yang sudah kita upload itu bisa kita hapus. Misalnya gambar ini tadi kan ada beberapa yang lupa saya hapus. Selama ini kan saya kirain harus hapus dari awal gitu loh. Maka semalam saya 1 jam ngutip file ini gitu loh. Karena di Windows cukup berantakan gitu loh. Jadi kalau yang ini nggak bisa hapus. Yang gratis ini. Maka saya kira sama gitu kan. Saya coba gitu, hapus rapikan. Ternyata kalau udah di-upload itu nggak usah khawatir. Kita bisa klik di sini. Misalnya ini mau dihapus nih. Kita bisa hapus gitu. Maka bisa diduplikat, di copy, bisa di-share, bisa di-assessment. Nah itu ada beberapa fitur-fitur tambahan lagi gitu loh yang bisa kita buat. Ini bisa di no markup, isu. Kalau ada isu juga ada notif ya kan. Si merah yang bakal hidup nih. Ini ada notifikasi dari siapa gitu. Ada reminder dari kontaktor atau apa kan bisa dilihat di sini semua. Jadi ini sangat lengkap sih menurut saya. Nggak berbayar ya. Kira-kira seperti itu. Sejauh ini saya udah coba cukup bagus, cukup ringan, simple, gampang dimengerti. Yang penting kamu punya internet, punya tablet, udah bisa pakai. Yang penting adalah susunan file kita. Ada beberapa hal itu harus rapi gitu. Contohnya jangan pakai foto. Menjadikan contohnya ini kan pakai foto nih. Nah, ini otomatis filenya nggak ada dong. Di kita klik ini filenya mana gitu. Ini pasti nggak bisa diklik. Ya kok. Itu JPEG kok. Nah, JPEG nggak bisa diklik. Nah, gitu lah. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau menurut saya ada beberapa furniture ngapain ya kan buat kayak gitu. Tapi ada beberapa loose furniture yang kita modeling sendiri dan muncul tuh kok. Yang muncul semua. Itu udah share linknya, kalian bisa coba-coba sendiri. Jadi otomatis kalau Willy kan bisa ngajarin kontraktornya kan. Ini berarti Willy buat satu akun associate. Kalau saya kan buat med arsitek punya nanti. Jadi semua project taruh di situ masing-masing. Jadi ke depan kalau ada update file segala macam langsung update, kita tinggal share link. Linknya itu bisa pakai mungkin pakai nama project misalnya bit.ly dan sendiri Port and Sky gitu loh misalnya. By the way, kok aku mau tanya, ini kita upload ke ini Autodesk 360. Nah, jadi misalnya kita ada perubahan gitu, itu dia langsung berubah dari file kita yang kita bikin sentral atau gimana kok? Atau kita mesti upload ulang? Nggak langsung. Kalau mau langsung, kamu harus berlangganan data cloud-nya, servernya. Tapi kalau ini kan kita mengupload secara terpisah, secara manual. Misalnya ada perubahan, kalau dulu kan kita pakai Dropbox. Dropbox berubah semua itu berubah kan. Kalau ini enggak, kamu harus upload manual. Tapi begitu upload, dia akan muncul notif gitu loh, bahwa ini versi beberapa. Nah itu. Oke. Ini ada versi berapa, ini ada juga ada kayak timeline segala macam juga ada sih. Saya belum pakainya. Dia ada timelinenya gitu, timeline project, progress, dia ada bisa buat timeline seperti ini. Ini ada role-nya yang bisa diatur ya. Posisi saya sebagai apa? Saya sebagai arsitek, role-nya apa ada, di manager posisinya siapa, bisa jadikan role masing-masing. Notification,
email, bisa via email juga, email ke mereka, jadi mereka nggak usah komunikasi lagi kalau nggak ada, kalau misalnya ada pemberitahuan baru langsung dapat email gitu. Pengiriman gambar lah kurang lebih. Kita seperti itu, Willy. Oke, siap. Nah, jadi kamu kasih tahu kontraktor lapangan. Kan ini kan kita nggak perlu capek-capek lagi nge-print. Ini kayak gambar itu kan kurang lengkap nih, ini kan belum dimasukkan gambarnya di Print pasti butuh kok, karena mereka pasti butuh gambar kerja untuk kasih tukang mereka. Tukang mereka nggak ada tablet kok. Mereka beli tablet lah untuk tukang. Si apa aja langsung beli tablet si Ahok. Tablet yang second kan murah. 1 juta, 2 juta udah bisa beli. Yang buatan Cina juga bisa, buatan Indonesia juga banyak. Tapi berat nggak kok di tablet yang murah? Soalnya enggak, yang penting internet. Ini kan tampil internet, nggak hubungan sama apa, nggak hubungan sama tablet kamu, spek tablet, nggak hubungan. Oke. Ini kan ada beberapa nih gambar pintu, ini kan nggak ada nih gambar pintu. Ini perlu saya hapus nggak nih? Hah? Gambar pintu kamu kan belum lengkap. Kan belum ada gambar pintu nih, detail pintunya belum ada gitu. Ada beberapa pintu itu, ini kan bawaan standar template saya nih. Kan belum dibuat. Nah, kayak gitu. Kayaknya jangan ubah dulu filenya kok. Takutnya nanti tiba-tiba mau dipakai hilang. Saya nggak merubah yang versi server, versi master. Saya data filenya kemarin, saya upload. Nah kan kita berpikir begini, gara-gara kita mengerti cara berpikirnya ini 360, otomatis gambar ini selalu dikosongkan aja menurut saya ya. Jadi terus update itu, tiba-tiba tim kita menambah gambar di sini, otomatis kan muncul nih. Kan? Sementara kosong kan, kalau ini kan gambar dari template saya, ini kan pintunya kan belum jelas nih pintu apa gitu kan. Jadi mereka jadi salah buat nanti, mereka jadi bingung lapangan. Mendingan ada tetap sheet-nya, halaman sheet-nya, tapi kosongkan. Jadi mereka bisa, ini belum diupdate sama si arsitek, ini belum diupdate, gitu. Belum ada, maka masih kosong, gitu lah. Oke. Menurut saya seperti itu sih. Jadi kan terus, misalnya bagi yang belum update pun, mereka juga bisa dari laptop mereka kayak Ahau, mereka udah manirekin. Mereka juga bisa gambarin buat soft drawing-nya untuk buatan kita. Ini kan soft drawing sebenarnya nih. Misalnya tugas kontraktor buat kita. Kayak Wirador, kayak Brafat, mereka udah pakai Revit, mereka udah punya soft drawing gitu. Mereka udah mengerti lah gitu membuat soft drawing. Oke. Noted. Jadi kayaknya gitu ya, lebih bagus ya. Kita kosongkan aja. Ini tetap ada, cuma dikosongkan aja halamannya gitu semua. Jadi nggak mau orang tuh bingung. Itu ada gambar ini kan mereka langsung klik nih. Mereka langsung lihat nih ada nih apa nih gitu loh. Nah, ini. Mereka langsung ajarin nih gambar ini. Ini kan memang asli nih, memang ada gitu. Menurut saya sangat bagus ini, worth it lah untuk diterapkan untuk manajemen project. Otomatis kan kita nggak usah nge-print gitu banyak kertas lagi gitu. Dan itu kita punya database untuk klien. Klien kita kan juga ingin juga punya vertical file. Selama ini kan saya kepikirannya saya mau send logo saya. Saya tiba-tiba klien saya udah dia lumayan mau direnovasi lagi, udah lama nggak jumpa kan. Tiba-tiba file kita udah hilang di file-file tinggal di email, di WhatsApp udah hilang semua. Nah, dengan adanya ini kan kita bisa share mereka file terbaru. Kalau nggak minimal kita share Dropbox kita gitu. Kalau Dropbox saya buat rapi gitu. Ada file Revit, ada foto lokasi, ada foto setelah jadi, ada foto progress, itu semua dikumpulkan aja, gitu semua buat Dropbox masing-masing. Kalau Willy kan sangat berantakan, semua berantakan sekali, nggak pernah dirapikan. Judul hotel aja bisa banyak kali, namanya tuh aneh-aneh semua. Orang tersesat semua ya kan. Nah, jadi sekarang kamu harus rapikan, suatu hari tiba-tiba awalnya minta gitu. Willy, file saya email kan, nah, kamu selama mati nyarinya di mana-mana tercecer. Kalau udah dari awal dirapikan, tiba-tiba minta file, kita tinggal buka HP kita, tinggal share link aja udah selesai. Oke, siap. Kayak gitu cara berpikirnya gitu. Jadi nggak 2 kali kerja, sekali merapikan, sekalian belajar gitu. Today's design and construction projects require disparate teams to collaborate closely so they can complete projects on time and on budget. But with distinct teams come data silos and disconnected communication. Autodesk BIM 360 removes these barriers with a single platform that connects design and construction processes and project teams in one place. BIM 360 Design is the cloud collaboration solution for anyone who uses Revit.
It enables distributed and multidisciplinary teams to co-author a central Revit model with the help of managed workflows, ensuring the right information is in the right hands throughout the project. With BIM 360 Design, teams can enable multiple users to co-author Revit models in the cloud, extending Revit work sharing to any location. Control the exchange of work-in-progress data between teams using granular access permissions in defined team workspaces. Exchange reviewed, approved packages containing Revit sets and project models between teams. Visualize changes to any BIM artifact so any team member can easily understand the state of the project model in an aggregated view. Navigate change information between model versions by team, project phase, or building level. Track progress and team activity in a shared project timeline, ensuring accountability and reducing rework. Create and assign issues to resolve design problems or to clarify information. With BIM 360 Design, project teams working in Revit can better manage collaboration and coordination, keeping projects on time and on budget. BIM 360 Design is part of Autodesk BIM 360, the only cloud platform that connects design and construction teams, processes, and data to inform decision-making, improve outcomes, and accelerate project delivery. Experience the power of a connected project. Try BIM 360 today.